Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat bergabung di Instagram saya Ramadan. Kali ini kita akan sharing-sharing ya. Sharing-sharing tentang Instagram pemula. Kita akan mengundang salah satu owner Biji Store. Ya, Biji Store ini adalah Bujang Jambang Store. Yang sudah lama bergerak di online dan lebih dominan marketingnya melalui Instagram. Jadi kita bisa mendapatkan insight dan belajar bagaimana bisnis kita di online kan, dan bisa menggunakan internet sebagai media promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Wahyu? Halo Pak Rama, alhamdulillah baik. Halo. Alhamdulillah baik banget. Sehat Pak Rama, gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Suaranya jelas yuk? Untuk saat ini jelas Bang. Jelas ya. Suara Wahyu jelas juga. Oke, karena jam 5 kita mulai yuk. Oke Bang, siap Bang. Oke, untuk langsung aja kita mulai ya. Kita buka, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin mengenalkan pemateri kita untuk kali ini. Beliau bernama Wahyu Hidayat, pemilik Bujang Jambang. Selain itu, beliau ketua dari WMR, Wirausaha Muda Riau, dan banyak prestasi ya, Yu ya. Lumayan ya. Dan beliau sekarang masih aktif sebagai member TDA. Oke. Biar nggak memperpanjang waktu, silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk Wahyu. Silakan Yu. Oh langsung nih Bang. Langsung aja. Oke. Siap. Oke perkenalan lagi ya. Sebelumnya, halo, apa kabar semuanya? Selamat sore. Perkenalkan ya, nama saya Wahyu Hidayat. Di sini kebetulan nih diajak kolaborasi dengan Mbak Rama. Yang pastinya di sini saya hanya berbagi ya, bukan bermaksud untuk mengajarkan atau memberikan apa. Karena saya ya mungkin kalau dalam dunia Instagram sendiri atau dunia usaha juga, mungkin saya masih banyak banget belajar. Dari siapa aja saya belajar. Nah, mungkin yang saya juga di sini bukan nggak terbiasa sebenarnya seperti ini, karena saya biasa memang praktisi ya. Jadi saya menjalankan, saya belajar, saya terapkan. Ada yang diterapkan di bisnis saya, kebetulan saya terapkan, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah masuk tahun keempat menuju kelima di Bujang Jambang ya terutama, dan yang yang dibahas saat ini tentang Instagram ya Bang ya. Ya, Instagram benar. marketing untuk pemula. Nah, Untuk pemula. Oke. Jadi buat teman-teman, mungkin saya berusaha untuk menjelaskan, kalau seandainya penjelasan saya ini agak kurang dimengerti, mungkin mohon dimaafkan. Oke. Untuk Instagram itu sebelumnya kita harus kenapa sih kok Instagram ya gitu kan? Jadi kenapa kok kan di banyak platform itu kan banyak sekali sekarang, apalagi sekarang ya bertambah lagi seperti selain Facebook, TikTok dan lain-lainnya kan. Kenapa kok Instagram? Nah, Instagram itu ternyata saat ini menjadi salah satu platform terbesar
di dunia ya. Jadi penggunanya sangat besar sekali, terutama di Indonesia. Kalau di dunia itu mungkin hampir 2 miliar ternyata orang menggunakan eh, Instagram ini gitu dan aktif menggunakannya. Dan di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 99 juta orang. Jadi hampir setengah dari penduduk Indonesia itu menggunakan Instagram. Nah, terutama itu dari umur-umur 20 sampai 50 tahun gitu. Jadi itu usia-usia produktif yang di situ kita melihat pasar yang luar biasa sekali ya. Nah, yang kedua itu kenapa kita menggunakan Instagram itu yang pasti mudah dimengerti ya. Jadi untuk menggunakan Instagram itu simple gitu kan. Jadi mungkin siapa aja bisa menggunakannya. Dari anak-anak sampai orang yang dewasa itu yang mungkin sulit mengerti apa, dan Instagram cenderung akan mudah digunakan. Nah, yang ketiga itu yang pasti Instagram ini bisa dibilang low budget ya. Itu yang paling penting ya. Apalagi kita bahas di sini Instagram untuk para pemula. Jadi cocok banget nih yang low budget. Jadi kita menggunakan Instagram. Nah, memang ada juga menggunakan budget atau tapi itu tergantung kebutuhan. Jadi kita kalau kita untuk pemula kita sarankan dengan low budget juga kita bisa memanfaatkan dengan maksimal gitu kan. Dan kalau saya jujur saya sampai saat ini Bujang Jambang juga hampir itu kebanyakan lebih ke menggunakan organik. Nah, apa itu organik? Nanti kita bahas. Nah, ya. Oke, terus apa lagi ya yang paling penting juga menurut saya itu di usaha, terutama kita menjalani bisnis itu kita butuh yang namanya data ya. Nah, di sini Instagram itu menyediakan data yang cukup lengkap. Nah, itu menurut saya yang mengapa kita memilih Instagram untuk menjalankan bisnis, terutama bisnis di bidang online gitu ya. Itu Rama. Oke, luar biasa. Oke. Lanjut Bang ya. Oke, lanjut. Jadi yang untuk tips ya, kalau kita bahas ya langsung saja ke bagaimana sih menjadi memulai bisnis di Instagram. Nah, karena kita membahas tentang tentang Instagram sebagai pemula, dan saya juga bisa bilang tidak begitu biasa dalam hal seperti ini. Jadi mungkin ini udah lama tidak seperti ini, tapi karena permintaan dari Bang Rama yang kita hormati. Iya Bang Rama ya, Bang Rama yang luar biasa itu kita mencobalah berbagi kan apa yang saya tahu dalam dunia Instagram. Yang saya seperti saya lakukan dulu di dunia internet marketing, memang saya menggunakan awal platform yang saya gunakan itu Instagram. Setelah itu berkembang lagi, dan apa yang saya lakukan dulu waktu di awal mula saya menggunakan Instagram, yaitu yang pertama yang kita harus tahu itu kita harus tahu dulu kita ini di bisnis jenis apa dan pasarnya bagaimana gitu. Jadi kita harus memahami jenis bisnis kita itu bisnis seperti apa. Nah, gitu. Yang pertama kita harus memahami dulu bisnis kita bisnis seperti apa dan target market kita yang bagaimana gitu kan. Jadi kalau kita mungkin punya bisnis misalnya aja mungkin sepatu yang cenderung digunakan oleh anak-anak muda gitu kan. Nah, berarti kita harus memilih nih apa yang dari apa brand kita. Mungkin bagi pemula itu belum tahu brandnya gitu kan. Nah, terus bagaimana tampilan dari Instagram itu sendiri gitu kan. Jadi dan termasuk itu nanti akan berhubungan dengan branding dari usaha kita. Nah, brandingnya yaitu dari nama, dari logo, dari warna yang digunakan. Nah itu kita harus memilih nanti. Jadi kita
untuk ibaratnya kalau saya pikir bayangkan itu Instagram itu seperti toko ya. Jadi seperti toko online yang dimana toko itu akan kita rias. Jadi sesuai dengan uh, siapa konsumen kita. Jadi kalau kita mengambil seluruh siapa target market kamu ya. Kalau kita nggak tahu, di situ kita akan bingung bagaimana merancang dari Instagram toko online kita yang di Instagram tadi kan. Nah, di situ menurut saya sangat-sangat memudahkan kita untuk bagaimana nantinya akan mendesain dari toko online kita sehingga audiens kita atau konsumen kita itu sangat tertarik dan pas saat membuka toko kita, membuka Instagram kita itu menarik banget nih. Ini serius nih. Wah ini beneran nih. Nah gitu, niat nih gitu kan. Jadi wah seperti kita misalnya pergi ke toko sepatu di anak kita mau target market kita anak muda, mungkin kita mengambil warna-warna yang mudah dan terus logo-logo yang simple gitu kan. Atau kalau target market kita yang orang dewasa yang menjual sepatu tadi ya, sepatu pantofel yang seperti itu, mungkin kita ngambil pasar-pasar yang lebih elegan, yang lebih klasik, dan seperti judul atau penamaan dari toko online kita itu disesuaikan dengan produk yang kita ingin jual gitu, agar konsumen itu juga nyaman dan yakin dengan usaha online kita. Nah itu kita udah menyangkut nih sedikit tentang branding tadi, dan mungkin teman-teman udah tahu ya apa arti branding tadi ya. Branding itu bagaimana orang mempersepsikan usaha kita nih. Jadi kita membranding, jadi apa yang kita apa orang pikirkan tentang usaha kita tadi. Nah, Oke. Gitu. Kita sama-sama dulu ini sebelum kita lanjutkan lagi. Boleh Selamat Bang, boleh datang Bang. Bang Rahmat, terus Wisnu Cinot, Andi Andika. Oh ya. Halo. Ya, Oke yuk, ini mau nanya sebentar yuk. ya boleh Bang. Sambil menunggu teman-teman yang lain sebelum kita lanjutkan lagi. Tadi ada Oke. menyangkut warna ya. Berarti sebelum kita mulai terjun ke internet, bisnis kita artinya dikonsep dulu ya. Mulai dari logonya, target marketnya, maupun brand atau warna yang akan kita gunakan untuk menghias toko kita tadi ya di Instagram. Kalau menurut Wahyu sendiri itu kita harus seharusnya alangkah baiknya dikonsepkan gitu ya. Alangkah baiknya dikonsepkan, kenapa? Itu akan membuat brand dari usaha kita jadi terlihat profesional gitu. Oke. Ya itu hal-hal yang simpel seperti warna itu bisa dikonsepkan di awal. Kenapa? Nanti akan memudahkan kita untuk mendesain dari konsep dari feed kita atau reels kita nanti temanya apa gitu kan. Jadi kita untuk membuat suatu konten itu kurang lebih warna itulah sebagai dasar kita untuk membuat konten berikutnya begitu Pak. Oke. Oke, yuk lanjut yuk sambil kita menunggu teman-teman bertanya. Wah ya, siap Bang. Ada pertanyaan juga berarti ya di sini. Oke, kita lanjut ya Bang ya. Oke, silakan. Nah, jadi di awal, jadi kita sudah mengkonsepkan gitu kan. Tapi ya kita harus ya mungkin nggak harus betul-betul konsep yang matang gitu ya. Jadi ya kita konsepkan mungkin dari logo, dari warna tadi, dan yang tadi itu yang penting ya menurut saya, menurut saya sendiri, dari nama tadi kan. Nah, yang pertama tadi kita harus lakukan itu mungkin yang nama ya, pertama kita lakukan nama itu ternyata penting ya. Kenapa? Karena ternyata orang bisa kita gunakan nama Instagram kita itu dengan menggunakan untuk menjadi nama. Jadi brand kita itu dijadikan barang kita tadi bisa dijadikan brand agar orang juga
cepat, karena orang kalau kita mungkin untuk mencari sesuatu di Instagram mungkin mengetik atau menggunakan hashtag atau mengetik di pencarian itu biasanya udah kelihatan tuh nama-nama barang-barang yang kita cari. Contohnya saja misalnya di sepatu tadi lah, kita mungkin yang baik yang akrab di telinga kita semua itu misalnya sepatu. Bisa jadi kita pilih antara sepatu atau shoes atau gimana. Jadi kita bisa gunakan brand kita dengan gunakan sesuatu apa gitu kan. Atau kalau saya sarankan lagi itu kan untuk memulai usaha membuat Instagram itu kan ada dua yang diminta gitu kan. Yang pertama itu adalah nama, yang kedua username kan. Nah, jadi untuk nama itu kita bisa ini sedikit tips ya. Jadi nama itu bisa gunakan brand brand apa yang brand yang apa yang kita atau produk apa yang kita ingin jual gitu kan. Jadi dan username itu bisa digunakan untuk dari brand kita sendiri. Oke, agak kurang mendengar lebih. Oke, gitu Bang. Jadi pertama kita tentukan dulu nama, dan kita buat untuk mencari nama yang bagus kita bisa menggunakan Google untuk mencari apa sih, orang mencari sepatu tuh lebih menggunakan kata sepatu atau shoes gitu kan. Nah, kalau mungkin orang Indonesia, target market kita orang Indonesia, itu gunakanlah kata sepatu mungkin misalnya kan. Oke, sepatu unik Pekanbaru misalnya kan. Tapi untuk di name-nya itu gunakan brand kita. Misalnya brand kita itu Adidas atau apa gitu. Nah, yang Berarti pertama itu tujuannya untuk mempermudah SEO pencarian ya di benar, Instagram ya. benar banget. Jadi kita orang yang mencari sepatu itu akan nama usaha kita akan langsung berada di atas dan mudah dicari oleh calon konsumen kita gitu. Lalu penamaan yang logo, nah logo itu bisa gunakan ya sekarang sih gunakan logo-logo yang disesuaikan dengan kebutuhan dari bisnis kita. Seperti tadi saya jelaskan ya. Terus warna, nah warna yang digunakan itu tuh ya bisa kita sesuaikan, mungkin warna-warna gelap untuk yang elegan, yang klasik dengan warna emas, atau warna kuning untuk warna yang ceria, yang kalau kuliner itu mungkin ada kriteria sendiri bagaimana itu bisa digunakan, atau tetapkan aja satu yang kita suka gitu. Jadi itu akan sangat memudahkan kita untuk membuat konten-konten di nantinya itu. Nah, gitu. Terus yang kedua itu oke, jadi yang pertama itu kan dari segi tampilan jadi orang ketika membuka Instagram kita itu sudah tahu nih nama, tadi logo dan warna. Nah, setelah itu kan ada namanya profil kita itu kan bisa kita gunakan untuk apa sih yang kita jual, apa sih yang kita ingin konsumen tahu dari bisnis kita ini, dari Instagram kita ini gitu. Bisa dari apa yang kita jual tadi kan, yang kedua bagaimana mendapatkan barang yang kita jual tadi, karena tujuan kita di usaha kita ini kan bisnis, jadi betul-betul kita gunakan untuk menjual kan kalau bisa. Jadi mungkin ke konsumen ada juga nih beberapa yang saya lihat itu orang bingung mau ketika tertarik mau kemana gitu kan. Nah di situ kita bisa gunakan nomor kita di sana, meletakkan nomor kita di sana, atau link kita di sana gitu kan, bisa begitu ya. Oke. Oke teman-teman, yang teman-teman ingin bertanya silakan ketik aja di kolom komentar. Tapi sambil menunggu teman-teman yang lain, mau nanya ini yuk. Berarti kita yang perlu kita perhatikan adalah profil ya. Biasanya profil itu di bio. Poin-poin apa yang perlu kita isi di sana yuk, biar menarik ketika pelanggan mengunjungi profil kita, melihat identitas kita di sana, mereka lebih tertarik sebelum turun ke feed-nya, itu melihat feed-nya. Ya benar banget. Jadi bio itu sangat penting banget, karena itu tempat kita untuk mengkomunikasikan apa yang kita jual.
seperti tadi yang paling penting itu pertama kita harus menjelaskan secara eh, simple tapi jelas gitu. Karena bio dari Instagram itu kan terbatas banget ya. Paling hanya beberapa kata. Nah, itu dimanfaatkan banget untuk menjadikan konsumen itu mengerti, setidaknya mengerti apa yang kita jual. Misalnya kalau di Bujang Jambang sendiri itu kan kita buat tuh penumbuh rambut, brewok, kumis, alis. Jadi Bujang Jambang ini kan menjual produk-produk pria yang terutama berhubungan dengan rambut, bulu dan lain-lainnya gitu. Untuk penumbuh rambut, brewok dan lain-lainnya. Nah, jadi saya juga buat itu untuk biodata awalnya sebagai orang tahu, biar orang tahu apa yang kita jual. Nah, yang kedua itu yang penting yaitu bagaimana cara orang berbelanja. Mungkin di situ kita bisa letakkan nomor telepon atau link WA kita atau link admin di sana. Yang mungkin bisa juga kita gunakan link kita sebagai misalnya gitu website kita di sana sebagai misalnya gunakan website untuk mendapatkan ongkos kirim gratis. Nah, di situ seperti penawaran. Nah, penawaran yang bisa membuat orang itu tertarik langsung ketika masuk ke melihat itu gitu kan. Jadi menggunakan link ini untuk mendapatkan ongkos kirim gratis itu kita bisa gunakan juga sebagai cara closing. Oke, oke. Nah, terus gini yuk, kita turun ke bawah nih. Kan kita masuk ke feed. Tadi di feed itu kan harus menggambarkan punya ciri khas, misalnya dari warna, misalnya kita lebih konsisten, misalnya warna kuning kita gunakan berarti warna kuning semua gitu. Nah, terus Ya. untuk mengisi konten itu yuk, kadang kita kan kehabisan konten tuh. Yep. Itu ada nggak tipsnya untuk memancing atau mendapatkan ide-ide lagi untuk ngisi konten? Nah kan kalau di sini kan namanya sosial media, dia kan biasanya kita dituntut untuk konsisten, minimal Ya. satu hari posting gitu. Ya. Untuk mendapatkan ide-ide itu gimana? Apa Wahyu yang lakukan selama ini mendapatkan idenya atau ide konten lah? Iya, konten bang ya. Iya. Iya sih bang. Di Instagram itu membuat konten itu salah satu yang penting ya. Kenapa itu bisa membuat Instagram kita dianggap aktif gitu kan. Jadi kalau dari Wahyu sendiri di Bujang Jambang itu memberikan satu hari itu minimal satu konten untuk diupload ya buat apalagi sekarang udah banyak jenis ya yang bisa kita upload. Yang penting yang bisa dari feed, ada yang reels sekarang ya, terus ada juga yang namanya IGTV. story ya, Story. TV, story juga ya. Nah, yang saat ini memang yang paling kalau untuk mendapatkan yang paling besar itu memang untuk mendapatkan followers baru atau yang apa itu memang feed dan reels ya yang paling powerful saat ini. Nah, jadi kalau story itu lebih ke kita menjelaskan apa kegiatan kita sehari-hari. Nah, seperti pertanyaan tadi, itu bagaimana dan kita harus setiap hari membuat konten-konten dan bagaimana mendapatkan inspirasinya. Jujur aja memang Wahyu cara kalau Wahyu sendiri itu memang ada namanya kalau untuk konten itu selalu Wahyu misal ada ide itu pertama Wahyu catat gitu ya. Jadi setiap ide itu pasti dicatat. Misalnya kita sedang scroll Instagram orang atau apa yang lagi viral, apa yang bisa kita ini lucu nih, ini bisa menarik nih atau yang pasti apa yang kalau di Bujang Jambang sendiri itu kan yang paling penting itu hal edukasi gitu kan. Edukasi terhadap konsumen yang ada sebagai followers kita gitu kan. Jadi kita edukasi. Jadi memang kita di Bujang Jambang sendiri itu paling banyak itu konten-konten yang bersifat edukasi. Dan lainnya memang ada yang lucu-lucuan, ada yang giveaway atau yang seperti berbagi lah ya.
Gitu. Jadi untuk mendapatkan itu memang Wahyu selalu ada catatan khusus di mana kita ada informasi kita catat eh, ketika nantinya eh, bu- harus membuat konten itu udah ada apa yang harus kita buat gitu. Jadi kita sesuaikan lagi dengan eh, apa bisnis kita, misalnya bisnis kuliner gitu kan. Nah, kita bisa melihat kalau bisnis kuliner ini sebenarnya seru sih. Karena untuk ide-ide konten itu bisa kita shoot aja ya, bagaimana terlihat bagus. Yang paling penting itu gimana orang dibuat ngiler nih dengan postingan kita karena hubungannya sama perut ya kan. Jadi kita harus gimana bikin orang ngiler atau yang pasti tentang apa produk cara penyajiannya atau apa. Dan inspirasi-inspirasi sebenarnya udah banyak banget nih di Instagram di konten-konten yang udah bisa. Jadi kita bisa membuat ya konten yang hampir mirip dan ya ATM lah kata istilahnya kan. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita bisa niru apa yang lagi viral, apa yang lagi yang ada di gunakan marketingnya orang lain itu bisa digunakan. Kalau dari Bujang Jambang sendiri bang, yaitu banyak edukasi. Jadi cara nah apa yang dilarang, tips dan trik seperti itu. Oke. Jadi kalau sekarang kan Bujang Jambang Store kan udah continue ya, sudah aktif untuk upload konten. Ya, Biasanya pengalaman nih yuk, jam-jam berapa yang efektif untuk mengupload konten di Instagram? oke. Kalau untuk penguploadan konten itu memang kita ada jam-jamnya tertentu, jam-jam yang di mana jam itu sangat powerful ya. Kalau ketika kita upload konten-konten kita gitu kan. Nah, jam yang biasa yang kita sarankan itu memang ada beberapa. Nah, ada beberapa jam ya. Jam kalau yang pertama itu jam 12 sampai jam 1 di mana orang itu break makan siang dan uh, isoma ya, ya. Lalu yang kedua itu ada kalau kita biasanya itu jam-jam sore di mana jam-jam 3 sampai jam 5 di mana orang-orang lagi istirahat. Terus jam-jam maghrib itu ada tuh jam-jam yang bagus itu jam-jam 6 sampai jam 7 dan malam itu jam-jam 9 sampai dan ada juga nih kalau dari teman-teman internet marketing ya, bilangnya jam-jam sholat itu bagus banget untuk mengupload kontennya gitu. Mungkin nggak tahu ya, mungkin orang-orang di jam-jam gitu mungkin lagi apa ya, lagi santai mungkin ya, lagi santai Mungkin atau orang lagi lagi nunggu iqomah mungkinin. Habis aja nunggu iqomah. di rumah lalu cek-cek scroll-scroll ya, melihat ya. Itu kayak gitu. Dan memang iya sih, memang jam-jam gitu. Bahkan kalau pas bulan Ramadan itu kita sendiri kita menjadwalkan jam khusus yaitu jam pas sahur gitu. Nah itu powerful banget. Orang nge-like, orang melihat, orang like dan akhirnya di situ orang banyak ya terjadi closing gitu lah. Orang bertanya, Oke. terutama di Instagram dan WhatsApp itu bagus banget. Oke. Sekarang kan fitur-fitur Instagram kan udah banyak nih yuk. Ada Insta Story, ada Reels, ada feed, gambar, foto, video, ada IGTV. Ya. Berdasarkan pengalaman Bujang Jambang nih, yang digunakan 4 fitur ini mana yang lebih powerful? Oke. Kalau untuk kita Bujang Jambang itu kebetulan mengudara, waduh, mulai buka itu kan di tahun 2017. Jadi perbedaan dari menggunakan Instagram itu setiap tahun itu memang berbeda-beda ya. Jadi memang ada algoritma tertentu yang kita harus mengikutinya sesuai dengan kebijakan dari Instagram itu sendiri ya. Jadi kalau dulunya kita memang paling powerful itu yaitu di feed ya, feed apa itu gambar, video, uh, dan berkembang dan saat ini memang ada yang terbaru itu fitur yang terbaru yaitu Reels ya.
Dan saat ini memang Reels sangat-sangat powerful banget karena kita bisa membuat konten dan menggunakan yang namanya musik atau musik-musik yang lagi ya itu memang kita ada di sana ada musiknya dan konten-konten yang kita gunakan itu lebih atraktif ya. Jadi bisa gunakan musiknya yang musik yang bagaimana musik yang lagi viral kita bisa manfaatkan untuk menjadikan konten kita juga dilihat dari di luar dari followers kita sendiri. Jadi untuk mendapatkan followers baru pun juga bisa gitu. Itu Jadi jangkauannya kita lebih luas ya kalau kita pakai Reels. yes, jadi kita jadi sebenarnya kita tetap menggunakan feed kadang-kadang memang menggunakan kebanyakan memang saat ini menggunakan reels. Nah, yang pasti story itu kita wajib juga minimal 5 uploadan bahkan kita bisa 10 sampai 20 kan tergantung event-event tertentu kalau ada event-event tertentu yang harus yang kita update tentang produk apa yang mungkin bisa lebih dari 20 reels apa namanya story setiap harinya. Nah, kalau untuk reels sendiri minimal kita satu, dua atau tiga konten yang kita upload. Nah, itu yang membedakan real story IGTV sama apa itu sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita ini mau menggait followers kah atau bagaimana konsumen tahu apa yang sedang kita lakukan, promo apa yang sedang berlaku. Kalau seperti itu biasa kita gunakan story yang kita lakukan sehari-hari dengan kita buka nih, sudah buka nih, kita buka dari jam segini sampai jam segini gitu kan, atau barang baru masuk lagi nih, nah, gitu kan. Jadi kita gunakan itu di story. Oke, oke, oke. Oke, teman-teman. Wah, teman-teman silakan yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Saya sambil nunggu juga nih yuk, teman-teman bertanya. Oke, siap Bang. Nah, oke. Ini untuk Reels ini yuk. Jadi Reels ini jangkauannya lebih luas ya. Apalagi Reels sekarang bisa apa namanya? Ditampilkan di Facebook ya, di Ya fiturnya ya. benar, ya benar banget. Jadi Reels ini bisa kena Instagram dengan Facebook kan satu ya, satu ini. Jadi bisa digunakan di orang di Facebook itu bisa juga melihat Reels Instagram kita gitu. Uh, karena mungkin untuk ya Reels ini apalagi kita udah mendapatkan satu konten yang viral untuk apa itu akan sangat berdampak dengan followers kita akan bertambah itu gila-gilaan itu kalau kita bisa Iya. memanfaatkan. Jadi buat teman-teman yang baru menggunakan atau untuk menggait followers baru itu mungkin pelajari aja gimana cara Reels itu bekerja itu kan. Nah, itu banyak banget di YouTube atau di Telegram dan lain-lain itu. Gitu. Oh, oke, oke. Terus gini, yuk, kebanyakan teman-teman kan terkendala penggunaan hashtag nih. Apalagi dihantui kena ban, sering gunakan hashtag yang sama. Apakah dalam Ya, pembuatan Reels itu terpengaruh nggak menggunakan hashtag? sebenarnya nggak penting sih Bang kalau untuk hashtag zaman sekarang ya. Karena kalau beda dari yang dulu itu hashtag itu sangat-sangat diperlukan untuk ya sangat inilah menjadi mendapat untuk memudahkan orang mencari apa yang mereka cari gitu kan. Nah, penggunaan hashtag kalau zaman sekarang itu memang eh ya kita tahu penting sih, cuman karena kita bisa lebih efektif memaksimalkan konten kita itu sendiri gitu kan. Ya, dengan memanfaatkan musik yang lagi viral atau konten yang lagi viral disesuaikan lagi dengan uh, produk produk atau kebutuhannya dari bisnis itu sendiri. Berarti kekuatannya di konten ya? Ya, lebih di konten saat ini, Bang. Oke, oke. Luar biasa. Ayo teman-teman yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Ya, ini semakin menarik nih, yo. Iya, Bang, menarik banget nih, Bang. Oke, untuk konten sendiri yuk. Kalau BJ Store itu apakah punya tim khusus atau untuk mengelola konten itu apa pakai terjadwal gitu yuk konsepnya?
Atau bisa diceritakan yuk, biar inspirasi teman-teman dapat insight. Ya, kalau untuk Bujay Store sendiri sekarang memang ada tim ya, tim untuk memikirkan itu, dan untuk marketing itu kita kalau sekarang memang Wahyu sendiri yang langsung megang dalam uh, di Bujang Jambang ini gitu kan. Nah, kalau untuk jadi sebenarnya buat teman-teman yang sedang bagaimana sih ini konten ini hari ini Pak, jadi untuk memudahkan kita konten itu ada namanya konten marketing. Jadi apa namanya Schedule. market Schedule, schedule kalender. atau kalender ya, Kalender konten ya. kalender marketing, kalender konten atau kalender marketingnya. Jadi di kebutuhan yang misalnya seperti karena Wahyu nggak ngerti yang lain ya, mungkin yang tahunya Bujang Jambang tadi kan. Jadi Bujang Jambang itu kan kebutuhannya edukasi yang lebih banyak gitu kan, dari misal dari 7 hari itu kita mungkin menggunakan 5 hari untuk edukasi, dan 2 harinya lebih untuk lucu-lucuan atau bisa untuk apa namanya giveaway, untuk berbagi dan lain-lain. Jadi dan edukasi ini juga bermacam-macam kan, bisa cara penggunaan, testimoni atau apa, terus cara efektif, tips dan trik gitu kan. Jadi itu tadi yang memudahkan kita juga ketika membuat konten tadi. Nah kalau kita mau misalnya, jadi kalau Wahyu itu biasanya itu membuat konten itu misalnya dalam satu minggu itu kan, dalam dua hari itu untuk membuat konten gitu. Jadi nggak harus tiap hari membuat konten. Jadi disisihkan beberapa 1 hari 2 hari untuk menggunakan konten tadi. Berarti luangkan waktu 1 atau 2 hari untuk membuat konten, misalnya dalam waktu 1 minggu gitu ya. Iya benar. Jadi itu gunanya kita sudah mencatat tadi kan, mencatat apa-apa aja yang dibutuhkan, apa judul, ada apa inspirasi. Karena kalau kita dalam satu waktu mencari inspirasi biasanya kurang maksimal, atau kadang-kadang apa namanya stuck gitu ya. Stuck ide. Oke. Gitu. Oke. Ya yuk, ini waktu kita 5 menit lagi nih yuk. Teman-teman Oh ya, belum ada yang bertanya. Nggak terasa iya. ya. Nggak terasa ya. Udah 5 menit doang ya. Nggak terasa. Pak, cukup. Oke. Pak, ya iya sih. Memang di Instagram ini ya kadang-kadang untuk kembali ke basic itu penting juga sih Bang, karena kita kadang-kadang kena memikirkan apa yang terbaru saat ini tapi melupakan basic apa dari yang seperti tadi kan, sebagai optimasi dari kata dari bio dan lain-lainnya gitu. Oke. Yuk, di antara fitur-fitur Instagram nih yuk, ada nggak tips untuk menambah followers lagi yuk? Sesuai dengan algoritma saat ini. Iya Bang, jadi kalau untuk mendapatkan followers atau kalau untuk mendapatkan followers lebih itu sebenarnya ada 2 cara sih. Yang pertama memang cara organik, satu lagi dengan ads kan. Jadi kalau organik itu kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada seperti tadi yang dari nama gitu kan, dari nama kita misalnya kebutuhan orang mengalami kebotakan yang parah, yang ingin segera jadi orang mencari penumbuh rambut atau penumbuh mengatasi kebotakan gitu kan. Dan kalau kita mau optimasi kata kunci tadi, kita bisa didapatkan oleh followers baru gitu kan. Ya syukur-syukur di follow ya nak, tapi setidaknya orang tuh melihat, orang tuh tahu gitu. Nah, yang kedua itu cara-cara itu sebenarnya ada beberapa cara sih Bang, cara organik tadi, bisa cara ya seperti yang tadi kan, optimasi. Ada juga yang cara-cara yang agak sedikit unik, agak sedikit apa ya, gelap lah ya, abu-abu lah gitu. Cara-cara mungkin follow gitu kan, atau kita misal kita punya mungkin sedikit bocoran nih buat teman-teman nih, bisa juga dengan cara cari pesaing kita yang kurang lebih sama dengan produk kita dan kita follow,
followers semuanya. Nah, jadi orang tuh juga bisa jadi follower kita. Jadi itu salah satu cara yang organik. Nah, ada juga nih cara yang paling powerful saat ini itu menggunakan ads, di mana kita memang mengeluarkan uang untuk itu. Mungkin ada bang? Ada. Ini. Sorry. Nah, jadi cara ads itu juga atau cara berbayar itu ada beberapa juga. Pembagiannya itu bisa membayar langsung ke Instagramnya untuk menyebarkan konten kita. Bisa kita membayar orang untuk paid promote. Ada juga yang cara membayar orang juga untuk endorse gitu. Jadi ada 3 cara untuk mengakuisisi followers gitu. Nah, mungkin yang pertama itu Instagram cara apa? Oke, ini disamain ini ya. Gitu dia bang. Dikocok dulu bang baru ini. Oke, jadi kembali lagi ya. Ada 3 tadi Instagram, yang kedua itu paid promote, yang kedua endorse. 370. Ya, teman-teman, kalau ingin lebih lanjut tentang VJ Store lokasinya ada di Jalan Balam di Simpang Raja Wali Balam ya. Jadi VJ Store ini menyediakan untuk penumbuh rambut, penumbuh jenggot, atau yang lainnya ya. Ya. Oke, sorry yuk, lanjut aja yuk. Yang tadi yuk, Lanjut, ya? yang 3 tadi. Oke. Ya, silakan yuk. Oke, sorry. Jadi pertama itu endorse. Endorse itu bagaimana cara kita untuk mungkin menghubungi seseorang untuk mereview, mereview produk kita. Nah, carilah begini di sini kita membayar orang, jadi kesepakatan bagaimana kita sepakati orang itu bisa mereview dan mendapatkan itu. Ya Bang Taufik, mereview dan produk kita sehingga orang yang konsumen atau followers dari orang yang mereview tadi juga bergabung atau menjadi followers kita. Nah, yang kedua itu paid promote, di mana kita memiliki konten, nah meminta orang salah satu akun tersebut untuk memposting apa yang kita konten kita tadi. Gitu. Jadi tugas kita adalah membuat konten yang bagus agar kita ketika kita membayar orang tersebut bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk paid promote ini kan ada 2 jenis juga nih. Ada kita sifatnya soft selling dan hard selling. Nah, untuk mendapatkan, kalau dari pengalaman kita, untuk mendapatkan followers itu kita gunakan aja soft selling. Karena kalau hard selling itu kelihatan, maksudnya soft selling ini kita nggak kelihatan jualan gitu. Tapi kalau hard selling ini kita terang-terangan menjual barang. Wah, ini beli ini gitu kan, atau dengan ini Anda ini. Jadi di situ bedanya. Jadi kalau untuk mendapatkan followers itu kita lebih bagusnya untuk menggunakan soft selling, menggunakan edukasi atau menggunakan cara-cara tertentu lah yang kita gunakan. Dan yang ketiga tadi ya, pertama endorse, yang kedua paid promote, yang ketiga itu lewat kita menggunakan Instagram, membayar Instagram untuk mempromosikan Instagram kita atau konten kita. Nah, ini juga sangat-sangat powerful. Nah, karena kita bakalan bisa membuat iklan yang dimana iklan itu sangat-sangat tertarget sekali. Ya, gitu. Jadi kita bisa menentukan umur, kita bisa menentukan gender, lokasi, demografi, apa kesukaan dari konsumen kita. Di situ kita bisa mengaturnya semuanya. Jadi itu sangat-sangat powerful saat ini. Dikembalikan lagi dengan kebutuhan dari bisnis agan-agan semua gitu. Jadi begitulah kurang lebih. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung aja diketik di kolom komentar. Oke, karena waktu kita ini
udah lewat juga nih yuk. Oh iya bang, iya bang. Untuk resumenya yuk, mungkin Wahyu bisa meringkas agar teman-teman langsung dapat insight untuk IG Live kita kali ini yuk. Oke bang, jadi kalau untuk Instagram marketing itu saat ini memang masih sangat-sangat powerful ya untuk berjualan. Eh, Terlepas dari ada platform lain yang juga bagus, tinggal kita manfaatkan saja. Instagram itu adalah salah satu platform terbesar di dunia dan di Indonesia, sampai 99 juta orang menggunakan. Bayangkan, hanya 10% atau 0,0% aja yang belanja produk kita, kan udah lumayan banget gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman juga bisa wajib, mungkin sekarang udah bisa dibilang wajib memiliki semua usaha memiliki Instagram gitu. Itulah. Oke, ada pesan-pesan yuk untuk para followers Bujang Jambang dan saya Ramadan. Silakan yuk. Ya, apa ya Bang? Ya tetap semangat aja yang buat teman-teman yang sedang berusaha, ataupun buat teman-teman yang sedang menjalani treatment di Bujang Jambang, dari rambut, brewok, alis, kumis dan lain-lainnya. Itu kita, kalau dari saya sih terus bilang keep oles dan salam pejuang Jambang. Iya. Oke, terima kasih yuk atas sharing-sharingnya. Mungkin lain waktu nanti bisa lagi ya untuk sharing untuk tema yang lain ya yuk. Oke, siap Bang Rama, untuk Bang Rama ini apa yang kita kan. Oke teman-teman, sekian dulu live IG kita. Jadi teman-teman silakan follow Gunjang Jambang Store atau Wahyu ACT yuk ya. Ya, Wahyu_ACT. Wahyu underscore ACT dan saya Ramadan. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kita tutup IG live kita dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.